Alhamdulillah, tema yang ingin saya bahas pada kesempatan ini berkaitan dengan anak usia dini, yaitu berbahagialah setiap hari. Loh, apa mungkin? Iya, karena saya ingat ada satu perkataan yang sangat indah. Perkataannya begini, ciptakan kebahagiaan oleh diri kita, orang lain, dan siapapun adalah pelengkap kebahagiaan kita. Ini sangat menarik sekali. Setelah saya merenungkan, mencoba mentafakuri makna dari kalimat tersebut, ini benar-benar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dalam konsep Islam, ketika kita bertemu dengan siapapun, kemudian kita melemparkan senyum, maka senyum itu menjadi pahala. Artinya, aktivitas senyum yang begitu mudah, ringan, ya, siapapun bisa. Tetapi dampak psikologi kepada orang yang senantiasa senyum, maka orang tersebut mendapat kesan adalah orang yang berbagi. Oleh karena itulah, perlu sekali saya ingatkan, baik kepada papa dan mama yang setiap hari berhadapan dengan anak usia dini, jangan dahulukan emosi nafsu kita. Jangan selalu dirongrong otak kita dengan kekesalan, dengan penuh aneka hati yang tidak enak. Ini penyakit. Dan yang lebih berbahaya lagi, dampak psikologis terhadap anak usia dini. Kenapa? Karena ada usia yang sering kali saya sampaikan disebut golden age. Itu rentang waktunya hanya 1 kali seumur hidup. Jadi kecerdasannya sedang tumbuh. Sel-sel otaknya sedang saling sambung menyambung. Maka pada saat itulah, kalau anak diajarkan hal yang baik, hal yang positif, apalagi mengajarkan kepada anak ayat-ayat Al-Quran dan itu adalah wahyu Allah, maka anak itu akan tumbuh menjadi anak yang hebat. Ini yang harus dipahami. Tidak perlu mengeluh bunda dan bapak. Kalau setiap hari kita terus mengeluh karena melihat anak kita yang bukan main lincah, bukan main senang berlari ke sana kemari, atau dia naik tangga, kadang tidak pernah diam, bunda harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena ada pasangan suami istri yang tidak pernah berhenti memohon kepada Allah ingin mendapatkan anak. Tetapi Allah belum juga memberi anak. Dan itu banyak. Maka sebelum kita mengeluh tentang anak kita, renungkan pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak. Mereka berusaha mendatangi dokter ahli kandungan. Bahkan ada yang bertanya kepada orang pintar,
Dukun, jangan sekali-kali Bunda bertanya kepada dukun, berbahaya, celaka. Lebih baik berkonsultasi dengan Allah. Karena Allah Maha mendengar bisikan hati seorang hamba. Kalau belum dikaruniai anak, maka Allah mengajarkan kepada siapapun, disinilah melatih kesabaran. Disinilah belajar menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kalaupun sampai tidak mempunyai anak, itu adalah takdir yang harus diterima, yang pada dasarnya meringankan beban berat nanti di yaumil akhir. Kenapa? Seringkali anak menjadi malapetaka. Bahkan anak bisa menimbulkan prahara bagi rumah tangga. Oleh karena itu, kembali kepada tema yang saya kemukakan. Kebahagiaan diciptakan oleh diri kita. Jadi sebelum orang lain, oleh kita dibahagiakan, maka diri kita dulu yang harus membahagiakan. Sederhana sekali. Kalau berbicara bahagia, maka setiap hari patut kita mensyukuri kebahagiaan ketika kita masih diberi napas oleh Allah. Bersyukur kepada Allah masih diberi mata dengan jelas bisa melihat. Termasuk diberi telinga bisa mendengar dengan jelas. Bahkan yang lebih dari semua itu adalah nikmat kita dianugerahkan oleh Allah memeluk agama Islam. Ini adalah anugerah Allah. Karena tidak setiap manusia oleh Allah diberi hidayah. Maka disinilah pada dasarnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu mengajarkan akan kebahagiaan hidup. Maka konsep takwa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah konsep kebahagiaan. Bahagia yang setiap hari bisa kita raih. Tidak perlu lagi kita harus terus-menerus mengeluh. Harus terus-menerus menyalahkan anak kita. Harus terus-menerus menyalahkan pasangan hidup kita. Harus terus-menerus menyalahkan siapapun orang lain. Berarti kita sedang menyiksa kepada diri kita sendiri. Maka yang terpenting, bangun kebahagiaan oleh diri kita sendiri. Kalau diri kita sudah mampu membangun kebahagiaan dengan satu saja mensyukuri nikmat Allah, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Perbanyaklah kita mengucapkan alhamdulillah. Mari kita saling mengingatkan. Kenapa? Dampak psikologis mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu sangat luar biasa kepada diri kita. Bahkan ucapan itu adalah ucapan para penghuni surga. Jadi ada ucapan yang tercantum di dalam Al-Quran. Ketika para penghuni surga berada di dalamnya, mereka mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat yang sungguh sangat indah. Bersyukur kepada Allah bahwa Allah menganugerahkan kepada kita badan sehat, anak kita sehat. Kalaupun ada yang sakit, itulah cara kasih sayang Allah diberikan kepada kita. Namun tetap
sabar dan syukur itu menjadi kunci dalam hidup ini. Karena tetap Allah akan memberikan pahala bagi siapa yang sabar dan siapa yang bersyukur. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.